Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Badan Litbang dan Diklat adalah unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Agama. Dalam sejarahnya, Litbang berdiri pada tahun 1975 berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1979 mengenai pokok-pokok organisasi departemen. Unit ini adalah think tank Kementerian Agama sehingga program kerja dan kebijakan harus berdasarkan hasil riset yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, mengenai organisasi dan tata kerja, Badan Litbang dan Diklat memiliki tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Litbang dan Diklat menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan, pelaksanaan administrasi Badan Litbang dan Diklat, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Didukung oleh sumber daya manusia yang handal, Badan Litbang dan Diklat terus berupaya menciptakan berbagai inovasi guna menjawab perkembangan kebutuhan umat beragama dan pelatihan ASN maupun non-ASN Kementerian Agama. Unit penelitian didukung oleh 158 peneliti dengan berbagai kepakaran bidang agama dan keagamaan. Bidang pendidikan dan pelatihan memiliki 407 widya iswara yang mendukung proses pengembangan SDM Kementerian Agama. Sedangkan bidang pentasyhihan Mushaf Al-Quran beranggotakan 20 pentasyih. Unit pelaksana teknis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 3. Balai Litbang Agama. 14. Balai Diklat Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat telah menghasilkan produk kelitbangan dan kediklatan, hasil penelitian bidang bimas agama dan layanan keagamaan, indeks kerukunan umat beragama, sebagai bahan penyusunan Renstra Kementerian Agama dan PKUB, indeks kesalehan sosial, sebagai bagian dari upaya mengukur indikator kinerja utama Kementerian Agama, indeks kepuasan pelayanan haji di Indonesia sebagai bahan evaluasi kebijakan bagi penyelenggaraan haji dan umroh, indeks layanan KUA kecamatan sebagai bahan kebijakan bagi perbaikan layanan KUA, penelitian bidang pendidikan agama dan keagamaan, indeks integritas siswa dari seluruh sekolah agama. Adanya penelitian mengenai kebutuhan pendidikan bagi daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T yang menjadi rekomendasi bagi unit eselon 1 lainnya guna pembangunan satuan kerja dan pemenuhan kebutuhan guru di wilayah tersebut. Penelitian bidang lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi, indeks pelayanan kitab suci, terjemahan Al-Quran bahasa daerah, bidang lajnah pentasyhihan Mushaf Al-Quran, tasyih Al-Quran online, aplikasi Al-Quran digital, Al-Quran Braille, tafsir ilmi yang akan diadopsi dan diterbitkan oleh negara anggota MABIMS yaitu Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura, pelayanan Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Dalam bidang kediklatan, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Pusdiklat dan Balai Diklat telah menyelenggarakan diklat bagi 151.078 orang pegawai di Kementerian Agama. Dalam bidang kediklatan, unit kami telah memiliki akreditasi LAN dan tersertifikasi ISO 9001-2015, Quality Management System Requirement, Program Unggulan Pusdiklat Tenaga Administrasi, Program Unggulan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan,
Sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan mempercepat akses informasi, Badan Litbang dan Diklat telah mengembangkan aplikasi dan digitalisasi produk litbangan. Salah satunya melalui website www.balitbangdiklat.kemenag.go.id, SIM Diklat, SIM Litbang, e-jurnal, penelitian online. Kehadiran Badan Litbang dan Diklat diharapkan mampu menjadi think tank Kementerian Agama yang berperan dalam melahirkan kebijakan berbasis riset dan mewujudkan ASN unggul berkualitas. Bagi saya, keberadaan lembaga penelitian dan pengembangan dalam sebuah organisasi itu merupakan sesuatu yang sangat sentral untuk perkembangan organisasi itu sendiri. Demikian pula organisasi yang bernama Kementerian Agama ini dan Litbang Diklat Kementerian Agama selama ini telah dan sedang dan juga akan melaksanakan tugas-tugas yang besar untuk kemajuan organisasi Kementerian Agama ini. Dan saya yakin dengan keberadaan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, maka kegiatan-kegiatan Kementerian Agama itu akan banyak didasarkan pada data-data yang dihasilkan dari penelitian dan juga demikian pula dalam rangka untuk pengembangan ASN Kementerian Agama itu sendiri. Nah, dari tahun ke tahun ini semakin banyak kita saksikan semuanya bahwa ASN kita itu akan selalu mengalami peningkatan dari sisi kualitasnya. Dan saya berharap bahwa tugas-tugas demikian ini akan terus dilakukan karena tanpa ada penelitian, tanpa ada pendidikan, dan tanpa ada diklat demikian, maka saya tidak yakin bahwa sebuah organisasi itu akan tetap bisa survive ke depan.